Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Khairul Anam dan bapak-bapak, ibu semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pertemuan kita dalam kajian kitab Al-Hikam. Setelah kemarin kita menjelaskan pendahuluan tentang kitab Al-Hikam, pada pagi hari ini kita mulai menginjak pada hikmah yang pertama. Baik, slide selanjutnya. Di sini pada kitab Hikam disebutkan pada hikmah yang pertama, bunyinya seperti ini. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Nah, artinya di sini. Di antara tanda bersandarnya seorang hamba pada amal adalah berkurangnya harapan ketika dia melakukan kemaksiatan. Di antara tanda bersandarnya seorang hamba pada amal adalah berkurangnya harapan ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi mungkin ada seorang yang dia membanggakan sholatnya, membanggakan ibadahnya, dengan ibadahnya tersebut dia beranggapan mampu memperoleh surga. Ya. Dan tanda dia berharap kepada amal tersebut, ketika dia melakukan kemaksiatan, harapannya berkurang. Dosa saya banyak, sholat saya kurang, zakat saya kurang, sehingga dia putus asa. Harapannya berkurang. Harapannya menurun. Harapannya kepada Allah menurun. Ya. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hikmah ini. Ya, jangan sampai seorang hamba menyandarkan balasan amal adalah karena ketaatan. Ya, jadi saya memperoleh pahala, saya memperoleh surga, saya memperoleh kebaikan-kebaikan itu karena ketaatan. Ya. Balasan yang Allah beri adalah murni karena karunia-Nya. Ya. Jadi apa pahala atau apa lagi, ya, atau yang mungkin nanti balasan di akhirat berupa surga, berupa kenikmatan di alam kubur, balasan yang kita dapatkan nanti, ya, semoga insya Allah ya itu semata-mata murni adalah karena karunia Allah, ya, karena kemurahan Allah. Nah, kenapa nanti kita akan jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, di sini bila seorang hamba mengandalkan amalnya, maka ia akan kekurangan harapan ketika banyak melakukan kesalahan. Lah, orang surga diraihnya dengan amal kok. Nah, saya amalnya kurang, saya sholatnya kurang. Nah, sehingga dia akan pupus harapannya berkurang. Karena dia menyangka semua kenikmatan, semua balasan kebaikan yang akan ia dapatkan nanti adalah dari amal baik. Ya, padahal belum tentu. Baik, selanjutnya. Lalu di sini mungkin ada yang ada seorang yang mengucapkan Allah memberi pahala dan surga karena amal kebaikan. Ya, umumnya kan seperti itu. Anggapan orang seperti itu. Ya, memang hal itu tidak sepenuhnya salah, ya kan? Ya, karena kenikmatan, ya, balasan surga, ya karena kita nurut sama Allah. Setelah kita melaksanakan kebaikan, setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita nurut. Nah, maka kita dibalas dengan kenikmatan. Ya, nggak sepenuhnya salah juga. Ya, umumnya anggapan seperti itu. Tapi apakah maknanya sama seperti kita orang
melakukan transaksi jual beli. Saya punya uang, saya beli apa? Saya beli tanah. Nih saya bayar tanahnya, terus kasihkan ke saya tanahnya. Nah, saya kasihkan ke tanah. Saya kasih apa? Saya kasih tanah. Saya sudah bayar ini. Apakah seperti ini perilaku beribadah kita dengan Allah? Apakah sama dengan transaksi kita dengan sesama manusia? Oh, tentu sama sekali berbeda. Kalau seperti itu, kalau dua arah, itu adalah perilaku hamba dengan hamba. Nah, saya bayar, nih saya beli TV 2-3 juta, ini saya bayar. Nah, sekarang kasih saya TV-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu transaksi dua pihak. Nah, perilaku dengan Allah berbeda. Nah, seperti itu. Perilaku dengan Allah bukan transaksi dua arah. Ketaatan bukan harga dari surga, bukan harga dari balasan kenikmatan di alam kubur, bukan balasan dari kenikmatan nanti kita di alam akhirat. Nah, karena apa? Karena ketaatan seorang hamba juga adalah anugerah. Nah, gimana? Ketaatan seorang hamba juga adalah anugerah. Kita bisa sholat, yang memberikan kita kesehatan siapa? Yang memberikan kita bisa masuk Islam siapa? Yang bisa kita mendapatkan hidayah yang memberi kita hidayah siapa? Kita bisa zakat, yang memberikan harta kita siapa? Kita bisa Kita bisa pergi ke masjid, yang memberikan kita kaki siapa? Yang memberikan kita pengetahuan bahwasanya sholat itu adalah perbuatan yang baik siapa? Jadi ketaatan, kita bisa taat, kita bisa beribadah, kita bisa beramal saleh, itu pun juga anugerah dari Allah. Kita bisa alhamdulillah, kita bisa melaksanakan kenikmatan, tetapi kenikmatan kita butuh kepada syukur. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi kita mengucapkan alhamdulillah, ya butuh syukur lagi. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah, yang bisa menyehatkan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah siapa? Syukur kita itu butuh syukur lagi, sehingga sampai yang tidak ada habisnya. Semuanya harus syukur. Ya. Syukur kita itu tidak ada putusnya. Syukur kita itu ya butuh syukur lagi. Ya. Jadi di sini tidak boleh beranggapan aku berhak atas surga karena taat. Ya. Karena ketaatan kita juga adalah anugerah. Seakan itu transaksi jual beli. Sementara kita adalah hamba Allah. Hamba yang memang hamba yang emang perilakunya adalah beribadah, sementara engkau adalah Allah yang memang wajib disembah, yang memang harus disembah. Jadi perilaku kita, ibadah kita, itu butuh syukur yang tidak ada habisnya. Baik, selanjutnya. Nah, apa buktinya, apa dalilnya? Banyak sekali ya, dari Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan atas ini. Ya. Di sini Nabi bersabda, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Ya. Tidak akan ada salah seorang pun dari kalian yang amalnya itu bisa memasukkannya ke surga. Jadi tidak ada seorang pun yang amalnya bisa memasukkannya ke surga. Artinya apa? Artinya yang memasukkan ke surga adalah anugerah Allah. Kasih sayang Allah. Kurang makan deh, yang banyak makannya deh. Kasih roti deh. Terusannya apa? Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul. Wala anak, kata Rasul, ya. Tidak juga saya. Illa an yataghammadiyallahu bi rahmatih. Hanya saja Allah menyelimutiku dengan kerahmatan. Ya, artinya apa? Ya, artinya yang memasukkan Rasul ke surga, ya, itu pun rahmat Allah. Ya, itu pun rahmat Allah. Ya.
Itu Rasul. Itu Rasul mendapat rahmat. Itu Rasul mendapat rahmat. Nah, kita sebagai hamba-hambanya yang mungkin ya sudah jelas banyak maksiatnya, ya tentu lebih banyak untuk mengharapkan rahmatnya. Ya tentu lebih butuh, lebih miskin akan kasih sayang dan rahmat Allah. Ya. Terus yang apalagi la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat sakti yang sering kita ucapkan, yang sering dianjurkan untuk diucapkan. Tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali dengan Allah. Ya. Tidak ada daya untuk beramal saleh, untuk berbuat kebaikan. Tidak ada kekuatan ya kecuali dengan Allah. Ya. Jadi artinya kita bisa sholat, kita bisa kita bisa zakat, kita bisa beribadah baik yang lain, ya itu pun semata-mata karena Allah. Ya kan? Nah, terus kemudian ada seorang hamba yang soleh, dia beribadahnya dengan apa? Sering membaca doa Allahumma bihubbika li antas adani. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, bahagiakanlah aku. Dengan bahagiakanlah aku. Bahagiakanlah aku. Lah, bagaimana? Ya, kalau tanpa kecintaan Allah kepadaku, saya tidak mungkin bisa berdoa. Saya tidak mungkin bisa sholat. Saya tidak mungkin bisa zakat. Saya tidak mungkin untuk melakukan amal-amal yang baik kalau bukan karena kecintaan Allah kepadaku. Ya. Jadi ya alhamdulillah, ya. Jadi semua yang bisa beribadah, semua yang bisa melakukan amal baik, ya itu semata-mata juga karena kecintaan Allah pada kita. Ya. Nah, terus kaidah dalam Jauharut Tauhid, ya kaidah dalam ilmu tauhid di sini disebutkan fa in yusibna fa bimahdil ini salah, fa yusibna fa bimahdil fadli, ya. Wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Kalau Allah memberi kita pahala fabimahdil fadli, ya fabimahdil fadli, itu semata murni adalah karena karunia Allah. Ya. Kita bisa ya, kita diberi pahala semata-mata karena karunia Allah, semata-mata karena karunia Allah. Kita sudah diberi kesehatan, sudah diberi nikmat, tahu pentingnya ibadah. Kita sudah diberi kesehatan fisik, kesehatan rohani, sehingga mau sholat, ya, sehingga bisa sholat. Ya. Akhirnya kita diperintah sholat, kita nurut. Nah, kita sholat, kita nurut, pun itu sebenarnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai penghambaan kita kepada Allah. Lah kok kita masih diberi pahala juga umpamanya? Allah masih memberi kita pahala. Apa coba kalau bukan murni karena karunia Allah, ya kan? Ya, tentu itu adalah murni karena karunia Allah. Ya. Allah nggak memberi kita pahala, ya bebas saja. Ya kan, orang kita sudah diberi kesehatan, sudah diberi nikmat iman, Islam, ya. Kita tinggal nurut saja untuk sholat umpamanya, nah ternyata kok kita masih diberi pahala. Itu murni karena karunia Allah. Wa in yu'adzib fa bimahdil adli, ya kan? Nah, kalau kita diazab, ya karena murni karena keadilan Allah. Karena murni keadilan Allah. Kita diberi kesehatan, tapi kesehatan itu diberikan untuk hal-hal yang maksiat umpamanya. Ya, diazab adil kan? Allah adil, enggak nurut, jadi adab adil. Nah, adil. Ya, terserah Allah, ya, adil. Ini sama seperti atas. Baik, selanjutnya. Lalu ada ayat di surat An-Nahl, ayat 31, yang bunyinya udkhulul jannata bima kuntum
ta'malun. Ya, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Lalu maknanya apa ini? Ya, ya di sini Allah memberikan kita tiket ke dalam surga, membolehkan kita masuk ke dalam surga karena apa yang telah kita kerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya kembali ke pernyataan tadi, ini adalah pernyataan satu pihak dari Allah semata. Hei hamba, kamu sudah saya berikan kesehatan, kamu sudah saya berikan nikmat mata, iman, Islam, sekarang sholat. Nah, diperintah oleh Allah sholat. Nah, kemudian dia sholat. Ya. Oh baik, kamu menuruti perintahku, ya sana masuk surga. Nah, satu pihak dari Allah. Bukan maknanya, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah taat, masukkan saya ke surga. Lalu Allah jawab, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ah, beda kan? Bukan yang seperti itu. Yang betul adalah yang pertama. Ini adalah pernyataan satu pihak dari Allah, bukan transaksi jual beli dengan hamanya. Allah mengatakan, nah seperti itu tadi. Ya, kamu sudah saya kasih ini kesehatan, sholatlah, nah, nurut sholat, ya masuk surga, seperti itu. Artinya Allah memudahkan seseorang beramal baik, lalu dengan karunia-Nya memberi surga. Ya, saya mudahkan beramal baik, ya masuk surga. Gambarnya seperti ini, gambaran mudahnya. Ya. Ada seorang anak kecil, ya. Ada seorang anak kecil, masih kecil ya. Itu nok, tong, itu ada pengemis, kasih itu pengemis. Mana duitnya, Pak? Nih duitnya. Anak kecil kasih duit. Nah, sana kasih duit. Ya kan? Anak kecil itu ngasih duit ke pengemis itu. Ya kan? Nah, tapi apa, oh ya, kamu nurut ya. Bagus ya, kamu nurut. Nah, kata orang tuanya gitu. Ya. Apakah kebaikan anak kecil itu semata-mata murni karena anak kecil itu sendiri? Bukan kan? Semata-mata karena kebaikan dari orang tuanya. Yang ngasih duit orang tuanya, yang nyuruh juga orang tuanya. Ketika anak kecil itu berbuat baik, ya semata-mata ya karena orang tuanya. Anak kecil itu nggak punya apa-apa, dia, ya nggak punya ya menyuruh ngasih ke orang fakir juga umpamanya, ya dia karena disuruh juga, ya karena disuruh oleh orang tuanya, ya kan. Ya, jadi semata-mata ya karena orang tuanya, yang memberi uang orang tuanya, yang menyuruh juga orang tuanya. Akhirnya anak kecil itu diberi balasan kebaikan lagi. Ya itu gambaran anak kecil. Ya, apalagi gambaran kita dengan Allah, kan? Yang kita awalnya pun kita nggak ada, ya kita nggak punya apa-apa, ya kan. Kita nggak punya apa-apa, awalnya kita nggak ada. Nah, kemudian diberi semuanya oleh Allah. Ya, Allah memberi kita semuanya. Allah menyuruh kita berbuat kebaikan. Ya semata-mata murni. Semuanya adalah berarti karunia Allah. Sampai kita pun nanti diberi surga lagi umpamanya karena nurut kebaikan. Ya, itu pun ya karena karunia Allah. Kalau seumpamanya ada yang ngeyel, tidak seperti itu. Dengan seperti itu, kita berhak masuk surga dengan amal kita. Oke, dengan hisab sedikit saja, seseorang tidak mungkin memperoleh surga. Oke, ibadah seseorang tidak sebanding hanya dengan setetes kenikmatan. Tidak sebanding. Oke, umpamanya dengan nikmat satu hembusan nafas saja. Apakah di dunia ini ada yang bisa membuat satu hembusan nafas? Tidak ada. Apakah satu hembusan nafas itu setara dengan
ibadah kita yang mungkin 500 tahun, maunya ada orang yang beribadah 500 tahun, 24 jam buat beribadah. Oke, merasa pede dengan kenikmatannya. Timbang saja dengan satu hembusan nafas. Timbang saja. Masih lebih berat mana? Pasti masih lebih berat satu hembusan nafas. Ya. Apalagi ditambah dengan nikmat nyawa. Nikmat ya berjuta-juta nafas yang mungkin sudah kita hembuskan dari kita lahir. Nikmat belum nikmat mata, nikmat rambut, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang lain. Ini ada perbandingan dua kisah seorang hamba yang sama-sama saleh. Satu hamba dia beribadah menyepi dan hidup ya kalau nggak salah selama 500 tahun dia beribadah dengan sangat tekun, ya hanya makan seadanya, 24 jamnya buat ibadah. Ketika dia di akhirat, di kiamat dihadapkan dengan Allah, dia berkata, wahai Tuhanku, saya sudah beribadah 500 tahun, masukkan aku ke surga dengan amal ibadah. Nah, lalu apa yang dikatakan Allah? Oke, baik, saya akan masukkan engkau dengan amal ibadah. Lalu ditimbanglah amal ibadah yang selama 500 tahun tersebut ditimbang dengan satu nikmat mata. Wah, apa yang terjadi? Ternyata masih lebih berat nikmat mata. Nah, ini ternyata masih kamu belum bisa mensyukuri satu nikmat mata. Kalaupun dengan ibadah 500 tahun. Oke, baik. Saya tambahkan timbangan apakah kamu sudah mensyukuri nikmat kaki umpamanya. Saya tambahkan dengan nikmat kaki. Saya timbangkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Oh, ternyata masih lebih berat jauh nikmatku. Kalau begitu masuklah kamu ke dalam neraka. Wah, ya. 500 tahun, ibadah 500 tahun. Gitu. 500 tahun full buat ibadah. Dengan nikmat mata saja belum imbang. Salah satu seorang ahli ibadah lain, seorang soleh yang lain, ya dia seorang soleh, kemudian ya dia meninggal. Ada salah satu sahabatnya, temannya hamba soleh itu yang bermimpi. Bagaimana keadaan kau di akhirat sana? Apa yang Allah lakukan padamu? Jika saya meninggal, saya berjumpa dengan Allah, Allah menanyakan kepadaku, wahai hambaku, apa yang kau bawa ke sini? Nah, kata Allah seperti itu. Apa jawaban hamba itu? Ya, saya seorang hamba. Apa sih yang dibawa oleh hamba ketika bertemu Tuhannya, ketika bertemu Allah? Gak bawa apa-apa. Saya cuma bisa ngemis rasa kasih sayang engkau, cuma bisa ngemis ampunanmu dan lain-lain. Oke, baik, kalau seperti itu masuklah kau ke dalam surga. Nah, seperti itu. Itu dua perbandingan kisah hamba saleh yang disebutkan di dalam kitab. Nah, baik, selanjutnya lalu di sini apakah ada pertentangan? Allah menyediakan surga untuk hambanya dengan kasih sayangnya. Allah menyediakan surga tetapi dengan rahmat. Tetapi di satu sisi juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Katanya kebaikan kita bukan yang mengantarkan kita ke surga, tapi rahmat Allah. Di sisi lain Allah menyediakan surga dengan rahmat, tapi di sisi lain Allah memerintahkan kita berbuat kebaikan, yang mana kebaikan kita itu bukan tiket masuk ke surga sebenarnya. Bukan satu-satunya yang menyebabkan kita ke surga. Bukan satu-satunya. Nah, di sini tidak ada pertentangan. Ya. Ibadah kita, ketaatan kita, ya, itu kita niatkan murni sebagai usaha untuk kita memenuhi hak-hak Allah atas hambanya. Kita murni, ya, karena kita hamba, ya, karena kita beribadah. Nah,
Tetapi kemudian dengan kita terus beribadah, berusaha untuk melaksanakan kebaikan, berusaha untuk berusaha keras untuk memenuhi hak-hak Allah, ya masa Allah nggak kasihan sama kita, nggak sayang sama kita, ya kan? Nah, kita beribadah terus, akhirnya Allah ya kasihan dong sama kita dong, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tetap ada korelasinya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan, banyak melaksanakan ibadah, ya, amal-amal mubah kita pun kita niatkan untuk ibadah. Nah, ini tentunya akan menambah rahmat dan kasih sayang pada Allah. Wah, itu hamba itu nurut sekali. Saya suruh sholat nurut, saya suruh zakat nurut, saya suruh korban nurut, ya saya suruh ya, ibadah yang lainnya, sunah-sunahnya pun dilakukan, bahkan perbuatan mubahnya pun dinilai diniatkan sebagai ibadah. Hamba yang nggak nurut seperti itu, hamba yang nurut seperti itu, masa Allah nggak sayang? Ya insya Allah akhirnya Allah sayang dong ya, kepada dia. Ini maka akan aku tetapkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Semuanya di alam dunia ini, ya, apalagi di surga, ya, itu terdapat rahmat Allah. Ya, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi terkhusus ya teruntuk ya rahmat Allah teruntuk orang-orang yang bertakwa. Jadi seperti tadi kalau kita rajin beribadah, ya akhirnya Allah nanti memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya kepada kita. Jadi innalillahi mi'ata rahmah. Jadi sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmatnya itu dilimpahkan di dunia. Jadi semua yang ada di dunia ini, ya alam, tumbuhan, lautan, daratan, kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir, orang mukmin, semua itu hanya satu bagian dari rahmat Allah. 99 itu di surga. Di surga. Satu rahmat aja kita, wah sudah banyak manusia yang tergoda, yang tergiur dengan surga, dengan dunia. Padahal itu hanya satu rahmat. Ya. Sementara 99-nya itu masih disimpan untuk di surga. Ya. Nah, itu. Jadi rahmat yang lain ya nanti dikhususkan ya untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini orang yang merasa tak mampu untuk menunaikan hak Allah nanti akan selalu berharap pada karunia dan takut pada siksa Allah. Jadi kalau orang yang imbang ya dia merasa kecil, merasa lemah untuk menunaikan hak-hak Allah, ya nikmat Allah begini sangat banyaknya, sementara ibadah saya lemah, fisik saya lemah untuk menunaikan syukur Allah itu tidak mungkin bisa bisa dilaksanakan oleh hambanya. Nikmat-nikmat Allah itu tidak mungkin bisa ditebus oleh hambanya. Ya, tapi ya saya juga tidak mungkin maksiat ya, karena kalau maksiat berarti mengingkari nikmat Allah ya. Orang yang seperti itu dia nanti akan selalu berharap ya. Akan selalu berharap pada karunia Allah. Terus ampuni tambal kekuranganku ya. Kemudian beri aku taufik untuk selalu beribadah ya, tapi juga dia takut pada siksa Allah. Jadi dua hal yang harus melekat dalam kehambaan manusia. Dia tetap menempuh jalan petunjuk, ya, tetap senantiasa dalam kebaikan, tetap senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah sampai ajal,
Nah, tapi dia juga meyakini bahwa ganjaran pahala yang ia dapat tiada lain adalah murni karena kasih sayang Allah. Di surga, apa nanti kenikmatan kubur, padang mahsyar dan lain-lain, itu adalah murni karena kasih sayang Allah. Ya. Baik, selanjutnya. Namun di sini banyak ayat lain, ya, banyak ayat lain yang mengancam orang yang melakukan maksiat. Bagaimana harapan seorang hamba tidak akan berkurang. Ya, kalau Allah mengancam orang yang berbuat maksiat, ya, dengan neraka dan lain-lain, ya sementara harapan kita tidak boleh berkurang ketika kita melakukan maksiat. Tapi Allah juga mengancam orang yang berbuat maksiat. Nah, itu bagaimana? Ya. Nah, di sini karena itu, ya, oleh sebab itu, seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, dia harus selalu memelihara pintu taubat. Allah tidak memberikan harapannya kepada orang yang bermaksiat kecuali melalui pintu taubat. Ketika orang sudah taubat, nanti harapannya akan tumbuh lagi. Harapan akan kasih sayang dan karunia Allah akan tumbuh lagi. Tidak mungkin seorang meminta harapan dari Allah dengan terus bermaksiat. Ya. Jadi agar harapannya tumbuh kepada Allah, maksiatnya dihentikan, kemudian dia segera membuka pintu taubat. Taubat adalah jalan agar harapan seorang hamba ya terus tumbuh. Ya, ada sebuah hadis yang maknanya seperti ini. Wahai wahai Allah, ampuni aku ya. Seorang hamba mengatakan tersebut kepada Allah. Lalu Allah menjawab, hambaku berdosa. Tapi dia tahu ada Tuhan yang mengampuni dosanya. Sudah saya ampuni dia. Kemudian hamba itu melakukan kesalahan lagi. Wahai Allah, ampuni dosaku. Karena saya melakukan kesalahan lagi. Allah menjawab lagi, hambaku melakukan kesalahan. Tapi dia masih yakin ada Tuhan yang sanggup, yang mau mengampuni dosanya. Saya ampuni dosanya. Lalu nggak lama lagi dia mengatakan, lalu dia melakukan maksiat lagi. Ya Allah, ampuni aku. Hambaku melakukan kesalahan dan dia tahu ada Tuhan yang mau mengampuni dosanya. Saya ampuni dosanya. Saya ampuni dosanya, ya. Dan lakukanlah terserah yang dia mau. Maksudnya lakukanlah yang terserah yang dia mau, maksudnya silakan melakukan kesalahan, bukan itu. Ya. Akhirnya lakukan terserah yang dia mau. Ya. Akhirnya intinya sampai lama kelamaan akhirnya hamba tersebut malu untuk melakukan kemaksiatan. Akhirnya seperti itu. Udah terserah. Nah, akhirnya Allah kan terserah. Ya udah terserah gitu. Nah, tapi kayak gituin sama Allah, akhirnya hamba itu malu. Hamba itu malu untuk melakukan kemaksiatan lagi. Nah, jadi taubat tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Selama nyawa masih ada di kandungan badan, selama masih ada di badan, ya pintu taubat masih terus terbuka. Harapan, rahmat, dan kasih sayang Allah masih terus ada. Nah, tapi waspada, tidak boleh merasa yakin dengan amal kita. Hak Allah atas hamba tidak akan terpenuhi dengan banyaknya ketaatan. Baik, selanjutnya. Di sini kita bisa mencontoh bagaimana ucapan para nabi. Para nabi makhluk manusia suci
yang maksum, yang mendapat jaminan Allah keampunan dosanya, tidak pernah melakukan kesalahan baik kecil dan besar, mereka juga masih terus masih selalu mengemis kasih sayang Allah. Ya Tuhan kami, ini ucapan Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami beri ampunlah aku. Nabi kan maksum, dia kan nggak punya kesalahan. Ampun di sini maksudnya meminta kasih sayang Allah, meminta kasih sayang Allah. Ampuni aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Meminta belas, ya kalau ya Nabi sendiri ya bukan ampun dari dosa, tapi maksudnya meminta belas kasihan kepada Allah, dan meminta ampun kepada orang-orang yang mukmin sampai terjadinya hari kiamat nanti. Kemudian Nabi Yusuf, ya Nabi sekali lagi maksum, tidak mempunyai dosa, baik kecil dan besar. Tapi Nabi Yusuf ya juga mengemis kasih sayang Allah. Ya Tuhanku, ya, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Ya, Nabi selalu meminta rahmat dan belas kasihan kepada Allah. Atau makna lain, ya Allah, Nabi mengajarkan kepada umatnya, agar terus meminta ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi amal kebaikan sendiri tidak mampu untuk menghantarkan hamba ke surga, tidak mampu juga untuk menyelamatkan dari neraka, kalau tidak karena rahmat Allah. Selanjutnya, ini ringkasnya, ya. Jadi ketika seorang hamba direstui untuk berbuat baik, ya itu hanya setitik dari pemenuhan hak Allah atasnya. Ibadah full 24 jam, ya itu pun nggak akan sebanding dengan nikmat satu hembusan nafas. Ya. Satu hembusan nafas itu nggak bisa dibayar rasa syukur satu hembusan nafas. Jadi seorang hamba yang 24 jamnya itu bukan kebaikan. Ya. Nah, kemudian ketika seorang menyadari bahwa ia adalah hamba, ya, ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba, ya. Hamba itu apa? Hamba ya hamba, budak lebih buruk dari budak, pembantu ya hamba. Nah, maka ia harus beribadah karena kehambaannya, dan Allah adalah Tuhannya. Ya, kita beribadah karena semata-mata kita adalah hamba, ya, dan Allah disembah, diibadahi semata-mata karena Dia adalah Allah, Tuhan kita. Nah, kita meminta surga, meminta dibebaskan dari api neraka, itu sebagai karunia, ya, sebagai karunia. Kita minta surga dengan rahmat Allah, dengan belas kasih Allah. Kita meminta bebas dari neraka dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, bukan dengan amal kita. Ketika seorang hamba datang menemui Tuhannya, maka ia hanya bisa datang dengan mengharap karunia dan belas kasihnya. Ya, karena nggak ada yang bisa ia bawa. Ya. Satu-satunya yang bisa ia bawa tadi seperti hamba soleh tadi. Ya. Satu-satunya yang ia bawa ya kita seorang hamba yang tidak bisa membawa apa-apa. Ya, bawa apa sih? Ya. Bawa apa? Ya, bawa ibadah. Ya, dihadapkan dengan satu titik nikmat saja nggak bakal bisa mencukupi. Kita hanya bisa datang dengan mengemis rasa kasih dan karunia Allah.
Mungkin seperti itu pemaparan materi dari saya. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjut. Atau masih ada ini ya, postas ya. Ya. Nanti postas dulu, Ustaz, atau gimana, Ya, Ustaz? postes. Silakan kita postes dulu, Ustaz. Ustaz mungkin bisa nunjuk salah satu untuk menjawab pertanyaan. Ya, sebelum kita melanjut ke sesi diskusi bareng-bareng, kita mungkin ke postes dulu ya. Pertanyaan pertama di postes, pertanyaan pertama, apa tanda seseorang bersandar pada amal? Monggo, siapa yang mau jawab? Pada ditunjuk mungkin atau ditunjuk? Ya, ditunjuk aja. Tunjuk aja. Niki Pak Rahman. Monggo Pak, barangkali mau jawab Pak Abdul Rahman gitu. Ahmad Rahman. Pak Ahmad Rahman. Monggo Pak. Pertanyaan nomor pertama Pak. Apa tanda seorang hamba bersandar pada amal? Tanda seorang bersandar pada amal itu orang sombong itu, Ustaz. Tandanya apa? Amal. Hah? Tandanya dia itu merasa banyak amalnya gitu. Ketika dia merasa banyak amalnya, Ustaz ya. Jadi dia seseorang bersandar, dilanjut. Ketika dia merasa dirinya sudah banyak beramal, minta dimasukkan ke surga. Jadi setelah dia tuh amal sudah banyak, dia merasa ya sombong lah, tidak mengharap dari rahmat Allah lagi, gitu. Itulah ciri orang sombong. Selain merasa itu, ya. Selain itu ada yang lain? Selain itu? Apa ya? Sementara dulu yang saya tahu itu dia melakukan keburukan, nanti dia gimana? Ketika dia di neraka ya. Kemaksiatan, ya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka nanti harapan kepada Allahnya akan berkurang. Dan dia melakukan keburukan, ya. Karena dia merasa surga bisa diraih dengan amal. Ketika dia merasa amalnya kurang, dia putus asa. Harapan kepada Allah berkurang. Nah, itu ciri-ciri orang yang bersandar pada amal. Ya. Dia pede dengan amal, dia merasa amal bisa mengantarkan ke surga. Ketika amalnya kurang, dia merasa pesimis. Dia merasa pesimis ya, Pak Ustadz ya. Syukran Pak Ustadz jawabannya. Saya masih belajar nih. Matur suwun Pak. Sami-sami Pak Ustadz, sami-sami. Ya, assalamualaikum. Selanjutnya ini ada yang angkat tangan nih, Ibu Rofiko. Mau jawab nggih, Bu? Kayaknya mau jawab. Monggo Ibu, pertanyaan nomor 2. Ya, nomor 2, nomor 3 aja deh. Nomor 3. Monggo. Tadi nomor 1, Ustaz. Oh. Nomor 3. Loncat nih. Tadi nomor 1. Kalau nomor 3 bisa. Monggo nomor 3 nggak apa-apa. Nomor 3, bolehkah kita meminta surga dan berlindung dari neraka? Boleh, karena ada doanya. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon padamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Bagaimana Ustaz? Betul. Makasih Ustaz. Betul nggak? Betul. Jawabannya betul. Jadi memang dianjurkan untuk meminta surga dan berlindung dari neraka. Nah, itu dianjurkan. Ya. Jadi dianjurkan. Yang nggak boleh kan
meminta surga dengan amal kita, karena amal kita. Berlindung dari neraka karena amal kita. Ya. Tapi kalau meminta surga, berlindung dari neraka, dengan rahmat Allah, ya, dengan kasih sayang Allah, nah, itu malah dianjurkan. Ya. Malah Rasul memerintahkan kepada kita, wa idza sa'alal jannah fas'alil firdausil a'la. Ya, fas'alil firdausil a'la. Ya. Kalau kau meminta surga, maka mintalah surga firdaus tertinggi. Ya, malah Nabi mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau minta sama Allah, mintalah seluas karunia Allah, meminta luas rahmat Allah, bukan sesempit kemauan hamba, bukan sesempit kemampuan hamba. Ya. Meminta sama Allah sesuai luasnya karunia Allah, sesuai luasnya rahmat Allah, bukan sesempit kemampuan hamba. Ya. Umpamanya, ya Allah sembuhkanlah saya, semuanya ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah sembuhkanlah saya. Nah, itu meminta sesempit kemampuan hamba. Ya, tapi mintalah kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya, sehatkanlah anak-anakku, pintarkanlah anak-anakku, ya, kuliahkan mereka yang tinggi, ya, beri mereka pekerjaan yang bagus. Nah, itu seluas, dan itu pun masih belum ada apa-apa dengan luasnya karunia Allah. Jadi, mungkin seperti itu. Oke, bagus jawabannya, Bu. Betul. Oke, matur suwun jawabannya, Bu. Oke. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya memahami ayat? Nah, An-Nahl 31. Tadi yang apa? Yang masuklah surga dengan apa yang kalian kerjakan. Oke, An-Nahl 31. Oke, monggo barangkali ada yang mau menjawab. Pak Sutrisno. Oke, Pak Sutrisno angkat tangan. Pak Sutrisno. Oke, Ya, monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kalau salah mohon dimaklumi ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Pak. Oke, sambil belajar, Pak. Oke, monggo. Ya, jadi jawaban saya satu arah saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus diberikan karunia surga untuk orang yang beramal baik dan hisab sedikit tidak mungkin masuk surga. Betul. Artinya ayat itu ditujukan itu komunikasi satu arah saja, pernyataan dari Allah. Ya, betul. Dia sudah diberi kenikmatan, terus kemudian disuruh Makasih Pak Ustadz. oleh Allah. Ya, bagus. Ya, matur nuwun jawabannya, Pak. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana seharusnya perilaku ibadah seorang hamba kepada Allah? Jadi masih ada korelasinya sebenarnya dengan pertanyaan nomor 2. Monggo, siapa yang mau menjawab? Ada yang angkat tangan? Coba Ustaz. Monggo Bu. Maaf ya Ustaz, kalau salah ya Ustaz. Oke, nggak apa-apa Bu. Kami belajar Bu. Jadi bila kita melakukan ibadah, kita harus dengan rasa cinta kepada Allah, harus dengan rasa berharap kepada Allah, harus dengan merasa takut kepada Allah, karena Allah adalah apa ya Ustaz? Yang menciptakan kita gitu loh Ustaz. Jadi kita beribadah, berharap, merasa mencintai Allah, berharap banyak kepada Allah, dan merasa takut kepada Allah. Iya, betul. Terima kasih. Boleh ikut nambahin Ustaz saya. Monggo Bu. Maaf. Monggo. Bahwa kalau kita beribadah, kita merasa diawasi oleh Allah lalu, dan kita harus merasakan kehadiran Allah. Kalau kita tidak merasakan itu, paling tidak kita merasa pasti bahwa kita diawasi Allah. Mohon maaf. Betul. Terima kasih jawabannya Bu. Intinya jawabannya berputar di situ. Betul. Jadi perilaku beribadah kita kepada Allah
yang merasa kita sebagai hamba yang selayaknya seharusnya memang harus beribadah, ya. Dan ya kita beribadah kepada Allah ya karena Allah memang adalah ya Tuhan yang memang wajib dan pantas ya kita sembah, ya, seperti itu. Ya, jawabannya tadi ini betul. Ya, terima kasih pada semua yang menjawab. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, nggih. Ya, ini kita bacakan. Maaf. Oke, silakan Ustaz. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dari Pak Ahmad. Untuk seorang hamba yang masih bayi, ortunya kafir, ia wafat, apakah dia masuk surga? Menurut yang saya baca, insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Ini dari riwayat lain, ya, anak-anak yang masih kecil, nanti ya, dalam satu riwayat nanti dia menjadi apa ya? Yang menjadi pelayan-pelayan surga. Jadi apa? Jadi pelayan-pelayan surga nanti. Intinya mereka dalam kebaikan nanti. Intinya mereka berada di surga. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya mungkin seperti itu. Semoga memuaskan. Berikutnya Pak Muhammad Ahadi Wijaya. Bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain jika pemikirannya adalah ibadah belum tentu masuk surga? Bisa jadi rahmat Allah berikan dari kebaikan-kebaikan lain. Motivasi diri kita dan orang lain yang merasa bahwa amal ibadah yang bisa mengantarkan ke surga. Seperti itu yang pertama tadi ya, ya kita itu siapa sih ya? Kita itu ya hanya seorang hamba biasa yang diciptakan dari tanah liat. Ya. Kita hidup, kita ada di dunia ini sudah merupakan anugerah yang nggak kita minta. Ya. Apa ya kita nggak beribadah? Kenapa ya kita nggak beribadah? Ya. Ya pertama dari motivasi pemikiran kita dulu. Nah, kemudian dari pemikiran kita akhirnya memotivasi ya, timbul niat ya, timbul keinginan yang kuat ya, sehingga ya dengan kita rajin beribadah saja ya, itu insya Allah sudah bisa memotivasi orang lain. Kita sudah bisa memotivasi orang lain ya. Dan tadi mau ngomong apa lupa. Ya, jadi intinya ya kitanya dulu yang memperbaiki diri kita dulu ya, sehingga kalau kita sudah baik, kita sudah rajin beribadah, itu otomatis ya niat kita betul ya, itu lebih tajam daripada kata-kata nasihat kita nasihatin kita. Jadi yang penting perilaku kita dulu. Oke, mungkin seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Berikutnya, silakan. Bisa klarifikasi sedikit, Ustaz? Monggo. Maksudnya gini, Ustaz. Kan kadang kita ingin beribadah itu bahkan berlomba-lomba dalam beribadah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga berpikir bahwa bisa jadi orang yang dalam tanda kutip kalah dalam berlomba dengan ibadah dengan kita itu justru mereka yang akan masuk surga gitu. Karena rahmat Allah lah yang menentukan. Nah, bagaimana kita bisa menasihati diri sendiri atau bahkan memotivasi bahwa kita tetap harus terus beribadah dengan kuat ya, gitu, dengan semampu semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjelaskan ke orang lain untuk taat dan beribadah sekuat dan semaksimal mungkin, itu bagaimana menjelaskannya, Ustaz? Itu aja maksud saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang
pertama tentu keyakinan kita ya, keyakinan kita sudah Suaranya siapa kecil, sih? Ustaz. Oke, pertama kita harus yakin ya siapa sih kita ya kalau kita nggak diberi nikmat, kita nggak ibadah saja kita sudah diberi banyak nikmat ya. Kita ibadah banyak pun belum tentu belum bisa untuk mencukupi karunia Allah ya. Jadi yang paling pertama ya kesadaran diri dulu ya, bahwa insya Allah yang kita lakukan kita beribadah dengan sadar, dengan niat yang betul. Kalaupun ibadah kita mungkin masih sedikit ya, tapi insya Allah ibadah yang seperti inilah yang diinginkan Allah ya, daripada ibadah-ibadah yang ya kita juga nggak boleh umpamanya ibadah orang itu sombong atau yang lain ya. Yang penting kita lihat, awasi ibadah kita sendiri saja ya. Kita nggak perlu menilai ibadah orang lain ya. Yang penting kita ibadah sedikit-sedikit ya, asal bisa istiqomah ya, berproses sedikit-sedikit, kalaupun untuk memperoleh proses ibadah yang banyak dan istiqomah tentunya ibadah-ibadah yang sedikit ya, yang penting istiqomahnya dulu ya. Kemudian kalau ada kita ingin menasehati orang yang ibadah banyak tapi merasa bahwa ibadah saya yang banyak ini nanti yang akan mengantarkan ke surga ya mungkin ya kita bisa diajak diskusi tentang alasan-alasan tadi ya, alasan-alasan yang tadi ya. Ibadah yang banyak kalau disertai dengan rasa keikhlasan, dengan niat betul ya, itu tentu lebih bagus. Tetapi kalau ibadah yang banyak ya tetapi merasa ibadahnya itu yang akan mengantarkan ke surga, ya kita boleh ajak diskusi masalah dalil-dalil itu tadi ya. Tapi kalau ya dia tidak mau ya biarkan saja ya. Ya yang penting kita awasi ibadah kita sendiri saja dan keluarga kita. Afwan Ustaz. Sebalik, dia tidak bersemangat beribadah karena merasa bahwa semua itu tergantung rahmat Allah gitu Ustaz. Bagaimana gitu? Seperti itu. Ya. Tadi. Jadi kalau kita rajin beribadah, bukankah Allah tentu lebih sayang? Ya. Pokoknya kita mempunyai asisten, asisten itu rajin sekali. Tanpa disuruh dia mengerjakan ini. Apakah umpamanya kita sebagai majikannya nggak sayang, nggak terbesit untuk memberikan fee, tips, ya mungkin terbesit. Nah itu perilaku antar manusia saja. Ya. Apalagi Allah yang sudah jelas rahmatnya sangat luas. Ya. Nah, kita kan nggak tahu rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridho Allah itu ada di mana. Apakah ada di dalam sholat? Apakah ada di dalam zakat? Apakah ada di dalam sedekah? Apakah ada di sholat sunnah? Apakah ada dalam ibadah-ibadah lain? Nah, kita nggak tahu rahmat Allah, ridho Allah tersembunyi di mana. Ya kan? Ya jadi ayo itu untuk memotivasi kita ya agar kita banyak melaksanakan amal kebaikan. Nah, siapa tahu di antara amal kebaikan yang kita lakukan itu tersembunyi rahmat dan ridho Allah. Mungkin seperti itu nggih, Pak. Syukran. Masih Ustaz, jazakallah. Oke, Pak. Oke, matur suwun pertanyaannya, Pak. Baik. Selanjutnya dari siapa nih? Dari
Bu Nina ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Benarkah pernyataan ini amal ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, tetapi mendapatkan surga adalah hak prerogatif Allah semata. Benarkah seperti itu? Betul. Surga. Kemudian ada orang yang Orang yang sangat rajin ibadahnya. Orang yang sangat rajin ibadahnya. Apakah ada seorang manusia yang mampu mengklaim, wah dia ahli surga, dia masuk surga? Apakah ada orang yang bisa memastikan itu? Apakah terus ada orang yang ada orang yang melakukan banyak maksiat? Terus apakah ada seorang hamba yang berani mengatakan, nanti dia wah dia penghuni neraka tuh? Apakah ada yang berani? Nggak ada yang berani kan? Itu melangkahi hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah, hak khusus Allah, ya kan? Ya karena ya semua itu ya prerogatif Allah ya. Banyak orang yang melakukan kebaikan ya, tapi ternyata menjelang ya, disebutkan dalam hadis kan ada kan ya, ternyata jarak dengan kematiannya itu tinggal sekilan saja, yang meninggal dalam su'ul khotimah umpamanya. Ada orang yang banyak melakukan kemaksiatan, tapi jarak dengan kematiannya hanya tinggal sekilan, tapi ternyata dia meninggal dalam husnul khotimah. Nah, banyak sekali seperti itu. Ya, kita tidak bisa mengklaim, ya, karena bagaimanapun surga hak prerogatifnya Allah, neraka hak prerogatifnya Allah. Ya, tetapi ya kita harus tetap berhusnudzon, kita tetap harus memanjangkan harapan kita kepada rahmat Allah. Ya, karena tadi rahmat Allah tetap diberikan kepada orang yang banyak melakukan ketaatan. Ya. Dan Allah juga Maha Adil. Insya Allah ya, ketika kita melakukan banyak ketaatan ya, insya Allah kita selalu dengan mengharap rahmat Allah ya. Semoga kita juga bisa masuk surga ya kan. Ya. Kita juga yakin Allah bukanlah zat yang zalim ya, yang mendolimi hambanya ya. Ya, seperti itu ya, kita intinya tetap harus berharap dan juga cemas ya, berharap dan juga cemas harus imbang ya, tetapi ya kita harus berkeyakinan ya memang semuanya hak prerogatif Allah ya. Nah, kita nggak tahu akhir hidup kita ya, kita nggak tahu akhir hidup kita, makanya kita harus selalu mengharapkan rahmat Allah. Nah, itu yang paling penting ya, mengharapkan selalu rahmat Allah ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya, semoga bisa menjawab. Berikutnya dari Ibu Bu Nina tadi sudah. Pak Luki mau tanya, bagaimana dengan kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya di akhirat, Ustadz? Dari bekal banyak-banyak akhirat. Ini susah ini. Susah. Ustadz, maaf. Ini memang materi ini kan perlu banyak pemikiran ya. Agak takutnya kita salah dengan ibadah kita, dengan niat kita menuju surga. Tadi Ustadz juga menyebutkan bahwa memang ibadah kita harus dilakukan dengan niat untuk menunaikan perintah Allah saja. Yang saya tanyakan adalah, ini bagaimana dengan seperti yang Pak Hadi tadi, bahwa kita kan disuruh mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal ke akhirat. Nah, itu apakah tidak bertentangan dengan hikmah ini? Gitu. Yang kedua adalah, apakah betul kalau pernyataan bahwa
ya Allah, masukkanlah ke dalam surga-Mu, tapi kita bukan berdasarkan amal kita yang memang tidak akan cukup, tapi karena kita sudah menunaikan perintah-perintah-Mu gitu, Ustaz. Oke. Itu seperti apa, Ustaz? Ini mana dulu yang mau dijawab? Yang tadi bekal yang banyak. Ini mungkin sekalian menyambung ya. Tentunya dengan amal ibadah yang banyak. Nah, amal ibadah yang banyak ya disertai dengan keikhlasan ya. Ya karena tadi kita nggak tahu ya kita ibadah yang banyak itu berarti menjadi bukti kita dengan sekuat tenaga untuk memenuhi. Nah, poinnya di sini. Kita beribadah dengan sekuat tenaga itu menjadi poin penting untuk berusaha kita menjadi seorang hamba yang betul, yang benar. Kita berusaha ingin memenuhi hak-hak Allah. Ya. Nah, ini poinnya. Tetapi kita nggak boleh beranggapan bahwa ibadah kita yang banyak itu nggak bisa masukkan kita ke surga. Nah, ini poin penting juga. Ya. Karena yang membuat kita masuk surga adalah tetap rahmat Allah. Ya. Kita nggak boleh yakin ibadah kita yang banyak ini ya adalah bentuk yang mengantarkan kita ke surga. Ya, kita beribadah yang banyak hanya sebagai bentuk usaha kita sekuat tenaga untuk memenuhi hak-hak Allah. Nah, untuk memenuhi hak-hak Allah. Ya, kalaupun kita beribadah dengan sangat banyak sekali, ya, itu belum memenuhi hak Allah kalaupun setitik. Oke. Tetap, tadi kan di poin nomor 2 kan nggak ada pertentangan. Allah menyediakan surga dengan perintah kita untuk beribadah yang banyak. Nggak ada pertentangan di situ. Justru itu saling berkaitan. Ya. Kita beribadah sangat banyak sekali, itu menjadi bukti menjadi bukti kita sedang berusaha untuk menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Ya, karena kita ibadah yang banyak pun belum ya memenuhi hak Allah kalaupun setitik. Ya. Apalah daya ibadah yang sedikit. Ya, nah, seperti itu. Ya, ibadah yang banyak harus wajib, tapi jangan lupakan kualitas ya, jangan lupakan kualitas ibadah kita. Jangan lupakan kualitas ibadah kita, tujuan ibadah kita itu yang paling utama. Ya. Ibadah banyak, kualitas bagus, niat bagus, wah itu lebih utama lagi. Oke, mungkin seperti itu. Ustaz, terima kasih. Ustaz, bisa komentar, Ustaz? Oke, monggo. Kan di Al-Qari'ah ayat 6 dan 7 itu kan dikatakan Pak Muhammad Sakrat Nawazinu bahwa fi Satirullah. Bagi yang berat timbangan kebaikannya, maka dia kehidupannya di surga yang akan menyenangkan dia kehidupan yang di akhirat nanti. Nah, ini bukannya justru menyuruh kita untuk beribadah sebaik-baiknya untuk memperberat timbangan itu, Ustaz, seperti Pak Luki tadi sampaikan. Amal banyak. Tetapi dengan amal yang banyak itu, apakah seorang hamba itu yakin amalnya itu yang mengantarkan ke surga? Berani yakin itu? Apakah dengan keburukan yang orang hamba lakukan, apakah dia yakin dengan menjauhi keburukan, apakah dia yakin keburukan itu yang bakal menyelamatkan dari surga dengan menjauhi keburukan? Apakah dia berani yakin itu? Ya. Beramal baik, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
melakukan banyak kebaikan, apakah dia yakin kebaikan itu yang mengantarkan ke surga? Siapa yang berani yakin? Ya kan? Nggak ada yang berani yakin. Ya. Kebaikan yang kita lakukan, ya, nah tadi seperti disebutkan itu pun ya karena karunia Allah. Ya. Ya kita masuk surga pun ya kembali lagi kepada karunia Allah. Ya, dia bisa beribadah dengan sangat banyak. Karena siapa? Karena siapa? Ya, kembali karena Allah lagi. Ya, kita nggak bisa meyakini, ya, kita nggak boleh meyakini karena saya ibadah banyak, saya berhak masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Ya, tetapi itu adalah pernyataan satu pihak dari Allah. Pernyataan satu pihak dari Allah, bukan transaksi jual beli. Ya, antara kita dengan Allah. Ya, kayak tadi, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, itu pernyataan satu pihak dari Allah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau dikaitkan dengan konteks amal yang hadis yang tadi, amal kalian tidak akan memasukkan kalian ke surga. Lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Ya, ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan antara konteks hadis ini dengan ayat tersebut. Ya. Seperti itu. Monggo. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Oke. Ibu Nina lagi. Bukannya artinya An-Nahl 31 artinya bukan masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Betul, artinya seperti itu. Tetapi konteksnya kita pahami. Konteksnya apakah itu transaksi dengan hamba? Ya Allah, saya sudah melaksanakan kebaikan, maka saya berhak atas surga. Ya, apakah ada yang berani seperti itu? Saya telah melakukan sholat, zakat, maka masukkan saya ke dalam surga. Nah, ada yang berani seperti itu? Nggak bisa. Dengan hisab sedikit saja, oke, amal ibadah yang 500 tahun, ayo timbang dengan satu hembusan nafas saja. Masih berat mana coba? Nah, apalagi dengan nikmat yang sangat banyak. Ya kan? Ya betul, ayat itu, masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian kerjakan, ya itu betul. Tetapi itu pernyataan satu pihak dari Allah. Ya, kalian sudah, orang hamba sudah diberi nikmat kesehatan, sudah diberi nikmat harta, sudah diberi nikmat kehidupan, sudah dihidupkan di dunia, maka kerjakanlah kebaikan. Nah, seperti itu. Baik nurut sholat. Oke, baik nurut mau mengerjakan kebaikan. Baik, sekarang masuk surga karena sudah nurut dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya perintahkan. Nah, seperti itu. Nah, itu pernyataan satu pihak dari Allah. Ya. Bukan maksudnya adalah transaksi jual beli. Bukan transaksi ya, bukan artinya transaksi. Saya sudah mengerjakan ini, maka berikan saya surga. Enggak seperti itu. Ya. Itu hanya pernyataan satu pihak dari Allah semata. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya dari Bu Sanvia Depok. Afan Ustadz, bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah? Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Terima kasih. Ini hanya yang penting kita berusaha agar ibadah kita terpenuhi syarat dan rukunnya, terpenuhi etikanya, adab-adabnya. Ya, sholat bersuci dengan sempurna, tumak nina, ruku dengan tumak nina, rukun-rukunnya, tumak nina. Nah, setelah itu ada etikanya. Ya, ibadah saya semata-mata hanya untuk Allah semata, bukan karena tujuan lain,
Ya, setelah itu lupakan, ya lupakan. Nah, ibadah saya ini hanya ya ibadah kecil, ya nggak ada nilainya apa-apa, ya. Ya, semata-mata murni niat karena Allah semata, nah, seperti itu saja intinya. Ya. Ya insya Allah dengan usaha kita untuk memenuhi syarat-syarat dan etikanya, ya insya Allah diterima, insya Allah diterima. Berikutnya seperti itu dari Pak Albert Tanjung. Bismillah, Afan Ustadz jika melenceng dari materi. Ana mau tanya terkait hukum musik menurut 4 madhab. Wah ini kayaknya keluar dari ini di Ustaz Anam aja yang jawab ini. Skip aja ya. Nanti mungkin bisa japri ke Ustadz Sin. Berikutnya Pak Ibu Pratiwi. Ustadz ternyata HP saya Ibu Sri Laksmi, Ustadz tanya, lebih baik mana beribadah biasa-biasa saja dengan ikhlas daripada beribadah karena berdalih ada pahala? Syukron jawabannya. Ada hadis yang mengatakan apa? Khairul apa? Ya kalau nggak salah sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amal adalah yang rutin dikerjakan kalaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Jadi di sini agama kita lebih mementingkan kualitas, ya, kualitas ibadah. Kualitas ya berbeda dengan yang lain umpamanya dalam hal duniawi ya banyak yang lebih mementingkan kuantitas ya, tetapi ibadah lebih mementingkan kualitas ya. Jadi bagaimana ibadah rukun dan syaratnya terpenuhi, etikanya terpenuhi ya, kalaupun sedikit-sedikit ya, tapi rutin kualitas ya. Nah, kalau sudah bisa menjaga kerutinan, insya Allah nanti bisa menambah sedikit-sedikit, menambah lagi, di akhirnya bisa banyak dan kualitasnya terjaga dan istiqomah semua. Ya. Tapi berangkat seperti itu dari rutin sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit nanti rutin, ya, nanti kemudian membesar, menjadi banyak. Ya mungkin seperti itu. Ya terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya boleh bertanya langsung? Monggo. Ya silakan. Ya, ini di apa tadi makalah yang di halaman ketiga, yang poin halaman keempat ya. Poin lalu apakah ada pertentangan antara Allah menyediakan surga dengan rahmatnya dan perintah berbuat kebaikan? Nah, yang mau ditanyakan yang di baris ketiganya, mohon penjelasan Ustaz. Orang yang merasa tak mampu untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala akan selalu berharap pada karunia dan takut pada siksa Allah. Mohon penjelasan itu bahasa ini kalau dari mohon maaf ini kalau saya menangkapnya, kalau orang yang tidak mampu untuk menunaikan hak Allah berarti dia tidak mendekat ke Allah begitu. Ya, bagaimana mungkin dia untuk berharap pada karunia dan takut siksa Allah padahal dia tidak melakukannya. Gitu. Mohon penjelasannya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini maksudnya orang yang tidak mampu melaksanakan Allah, maksudnya ini yang bermaksiat, maksudnya orang yang bermaksiat. Jadi orang yang bermaksiat nanti bisa timbulnya pesimis, harapannya berkurang. Ya. Wah, dosa saya banyak, ya, dosa saya banyak. Ya, kalau dia beranggapan kalau amal yang mengantarkan ke surga, ya nanti dia beranggapan, wah saya nggak pantas masuk surga. Saya masuk neraka nih. Tetapi kalau dia beranggapan surga memang ada di dalam amal, tetapi juga berada dalam karunia Allah. Dan dia akan segera bangkit
dia akan segera bangkit. Wah, rahmat Allah luas nih. Rahmat Allah di dunia saja ada 1, sementara di akhirat ada 99. Wah, saya harus segera bangkit ini. Saya harus segera bangkit. Ya, dia berusaha bangkit melakukan kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan, dia jatuh ke dalam kesalahan lagi. Wah, saya kesalahan lagi. Waduh, salah terus. Saya maksiat terus. Nah, kalau dia beranggapan maksiat yang akan mengantarkan ke neraka, ya dia putus asa di situ. Ya. Tapi kalau dia menganggap wah rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah yang akan menolong manusia di akhirat. Wah, saya harus bangkit lagi nih, saya harus bangkit lagi. Saya harus taubat, terus minta ampun, ya. Ya, saya harus segera meninggalkan maksiat. Nah, mungkin seperti itu ya, pemahamannya. Assalamualaikum Ustaz. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ana bertanya nih. Waalaikumsalam. Kalau memang keadaannya demikian, bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk bersandar kepada amal, lalu bagaimana terhadap ayat-ayat Allah atau perintah-perintah ya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh atau wasari'u ila magfirati mir rabbihim gitu ya, bersegera meminta ampunan, atau man amila yang beramal soleh gitu ya, bersegera itu kaitannya itu bagaimana nih untuk mensinkronkan antara itu semua ya. Syukran, jazakallahu khairan. Tadi ini pembahasan yang tadi dengan Pak Luki, dengan Pak ini. Nggak ada pertentangan sama sekali. Justru kita diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan, Karena apa? Karena untuk memenuhi hak-hak Allah atas kita. Untuk memenuhi hak-hak Allah atas kita. Ya harus itu berbanyak-banyak kebaikan, mengerjakan amal, ya. Tapi bukan itu semata yang mengantarkan kita ke surga. Ya. Yang mengantarkan kita ke surga adalah tetap rahmat Allah, ya rahmat Allah. Ya amal kita yang banyak itu, ya itu semata-mata murni penghambaan kita, ya bentuk penghambaan kita kepada Allah semata. Ya, terima kasih pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Oke, monggo ada lagi. Ada nih pertanyaannya ditulis. Ini apakah ada kaitan rahmat Allah dengan husnul khotimah? Apakah hamba yang tidak beribadah bisa husnul khotimah? Apakah hamba yang tidak beribadah bisa husnul khotimah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang penting seseorang biasanya akan terbiasa dengan amal kebaikannya. Kalau terbiasa melakukan amal kebaikan dari kecil, selagi muda, umur 40 tahun, 50 tahun, ya mudah. Seandainya dia tersesat pun bisa dengan mudah kembali ke jalannya. Ya. Tapi ketika mungkin seorang terbiasa dengan keburukan, ya dia akan terbiasa dengan perbuatannya. Ketika mungkin dia tersesat, ya bisa saja dia mendapatkan hidayah atau yang lain-lain, ya bisa saja. Tetapi ya perilaku kita ya berdasarkan kebiasaan kita, ya, ibadah kita berdasarkan kebiasaan kita. Ya, yang penting bagaimana kita bisa istiqomah, ya dalam kebaikan. Nah itu saja. Ya, terima kasih. Baik, sudah cukup pertanyaannya. Waktu kita juga sudah melebar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zain yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan
dari para mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar dan menggali ilmu bersama Ustadz Zain. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.